komposisi ini dianggap sebagai komposisi yang rasional. Yang ini juga bagian dari sumber energi untuk pembentukan komponen-komponen dari peningkat berat badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Apoteker Gintoko MSc, dosen Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Terkait dengan perjalanan bagaimana saya mendalami obat herbal ini adalah satu tahapan yang lumayan panjang ya, di mana pendidikan S1 saya memang fokus mendalami terkait dengan obat herbal ini dari Fakultas Farmasi UAD, dan saya lebih kepada mengidentifikasi kandungan zat aktif di dalam tumbuhan. Kemudian masuk ke tingkat master, saya adalah lulusan atau alumnus dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Kebetulan juga fokus di dalam pengembangan herbal untuk cancer. Ya, riset saya tentang cancer cervix ya, atau kanker rahim. Kemudian dilanjutkan ke tingkat doktoral di Guangxi Medical University China. Itu mengambil fokus pengembangan herbal untuk diabetes melalui mekanisme molekuler yang melibatkan molekul PPAR gamma. Nah, itulah gambaran bagaimana kompetensi yang saya kembangkan berkaitan dengan herbal ini. Jadi perjalanan waktu belajar herbal ya lebih kurang adalah 20 tahun. Terkait dengan herbal, memang saya sejak S1 ya, jadi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, fokus saya adalah mengisolasi atau mengidentifikasi zat aktif. Pada waktu itu zat aktifnya adalah yang terkandung dari seledri ya, atau Apium graveolens, yaitu suatu apiin ya. Itu kemudian lanjut kepada S2 saya di bidang pengujian in vitro ya, menggunakan model kultur sel kanker cervix ya, dengan herbal atau tumbuhan yaitu mahkota dewa. Ini adalah di tingkat master dari Universiti Kebangsaan Malaysia di Selangor, Darul Ihsan. Lalu lanjut di tingkat doktoral berkaitan dengan pengembangan herbal, saya mengambil di Guangxi Medical University di Nanning di China, dan di sana saya fokus kepada pengembangan herbal untuk diabetes atau anti diabetes, melibatkan molekul PPAR gamma. Nah, itu adalah perjalanan yang saya lalui sejak S1 sampai S3. Ya, 27 Mei adalah Hari Jamu Nasional yang ditetapkan pada masa itu oleh Presiden SBY di Istana Negara melalui deklarasi jamu brand Indonesia. Nah, jamu brand Indonesia ini menunjukkan adanya spirit karya anak bangsa. Jadi jamu adalah budaya, jamu adalah ekonomi, jamu adalah kesehatan. Dan itu tertuang di dalam PMK atau Peraturan Menteri Kesehatan nomor 381/2007 terkait dengan kebijakan obat tradisional nasional. Nah, terkait dengan itu, maka memandang jamu itu harus dalam konteks yang komprehensif, di mana dengan jamu budaya kita akan lestari, dengan jamu kesehatan masyarakat dapat terjaga, dengan jamu ekonomi atau kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Ya, jadi terkait dengan kondisi berat badan ya, yang ideal itu kan diukur dengan satuan IMT ya, indeks massa tubuh ya, yang mana itu rumusnya adalah
berat badan dalam satuan kilo, nanti dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan ya. Nah, dikatakan tidak ideal itu adalah jika kurang dari 18 ya dan lebih dari 25. Jadi ring yang tidak ideal itu bisa dua, yaitu kurang dari berat badan atau kita sebut kurus ya, kurang dari 18 IMT-nya atau lebih dari 25. Kita katakan dia sudah mengalami overweight, bahkan lebih dari itu bisa mengalami yang namanya obesitas atau kegemukan, yaitu lebih dari 30 IMT-nya. Nah, kondisi ini bisa dialami oleh karena beberapa sebab. Salah satunya misalkan memang karena faktor genetik ya. Jadi faktor keturunan atau bawaan ya, faktor keturunan atau bawaan, di mana ada sebagian dari masyarakat itu yang memang dia sangat sulit untuk mengalami berat ideal atau badan yang ideal, yang IMT-nya tadi atau indeks massa tubuhnya antara 18 sampai 25. Yang kedua karena satu kondisi penyakit tertentu, terutama yang paling banyak dialami itu adalah hipertiroid. Jadi penyakit hipertiroid itu penyakit yang disebabkan karena gangguan pada fungsi hormon tiroid itu sendiri. Meskipun yang bersangkutan itu banyak makan ya, itu tidak akan membuatnya dia menjadi gemuk atau menjadi ideal, oleh sebab metabolisme tubuhnya itu terlalu cepat, dipengaruhi oleh kadar hormon tiroid yang tinggi di dalam tubuhnya. Nah, itu adalah faktor karena hormon tiroid tadi atau penyakit hipertiroid namanya. Lalu yang ketiga itu gangguan penyerapan pada sistem absorpsi, terutama organ yang paling berperan di sini itu adalah intestin atau usus halus. Ini yang menjadi dasar optimalisasi penyerapan nutrisi yang kita konsumsi. Itu akan menyebabkan terjadinya malabsorpsi. Jadi kegagalan dalam penyerapan nutrisi oleh usus halus atau intestin itu. Lalu yang keempat itu karena memang kualitas makanan itu sendiri ya, kualitas makanan yang dikonsumsi itu tidak seimbang gitu. Kebanyakan yang bersangkutan hanya mengkonsumsi makanan yang ya bisa dikatakan lebih banyak kepada karbo misalkan ya, atau makan makanan yang sifatnya itu junk food misalkan gitu ya. Nah, ini diet yang tidak seimbang ini juga akan mempengaruhi indeks massa tubuh gitu. Dan selanjutnya adalah karena faktor psikis ya. Faktor psikis itu berarti pikiran ya. Dalam beberapa orang yang mengalami stres itu nanti responnya bisa dua ya. Kalau kita bicara tentang hormon kortisol itu nanti ada yang memang ketika orang stres itu kemudian makannya meningkat ada, tetapi juga ketika orang stres itu menekan nafsu makannya sehingga nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya itu juga berkurang atau sangat berkurang sehingga dia menjadi kurus gitu. Nah, faktor-faktor inilah yang menyebabkan berat badan kita tidak ideal ya. Artinya tidak ideal itu ada dua makna. Yang pertama kurang dari 18 indeks massa tubuhnya atau lebih dari 25. Demikian ya. Jadi gangguan penyerapan itu terjadi salah satunya kandungan makanan yang mengandung yang disebut dengan antinutrien. Ya, antinutrien ini jenisnya seperti komponen dari herbal yang bersifat menghambat enzim protease. Enzim protease ini enzim yang berfungsi untuk menghidrolisis protein. Kalau protein itu dihidrolisis, maka dia akan lebih mudah diserap karena satuannya menjadi lebih kecil, yaitu asam-asam amino. Nah,
kalau kita mengkonsumsi makanan yang mengandung protease inhibitor, ya, itu biasanya di dalam makanan itu terkandung jenis ini, ya, itu absorpsinya akan menurun gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga karena adanya kelainan patologis di dalam membran mukosa dari intestin, yang itu nanti bisa diterapi ya dengan menggunakan jenis-jenis herbal yang bersifat membangun atau memperbaiki membran mukosa itu. Nah, ini yang nanti bisa kita jelaskan lebih lanjut tentang komposisi apa yang rasional untuk meningkatkan absorpsinya itu. Tapi bahwa di dalam makanan itu ada antinutrien itu jelas juga akan mempengaruhi, ya. Jadi jenis-jenis antinutrien itu seperti protease inhibitor, ya, kemudian asam talat, ya. Asam talat ini juga akan menyebabkan absorpsi dari jenis terutama vitamin dan mineral itu akan sangat berkurang karena adanya asam talat itu. Jadi seperti itu. Ya, jadi pada beberapa orang yang mengalami kondisi penurunan nafsu makan, ini kan terkait dengan hormonal, ya, terutama hormon yang kita sebut dengan hormon leptin, ya. Jadi kalau hormon leptin itu jumlahnya berkurang di dalam tubuh, itu akan mempengaruhi peningkatan nafsu makan. Berarti kalau kondisinya adalah nanti ingin nafsu makan itu meningkat, berarti hormon leptinnya itu harus meningkat gitu. Nanti kalau ingin nafsu makannya diturunkan, berarti harus menurunkan hormon leptinnya. Jadi hormon leptin ini sejenis hormon yang terdapat atau dikeluarkan oleh sel lemak kita atau disebut adiposit, ya, adiposit. Ini akan mengeluarkan hormon-hormon yang salah satunya adalah yang mengontrol pada nafsu makan kita, yaitu hormon leptin. Itu. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan komposisinya ada jahe, ya. Kemudian ada pegagan. Berikutnya ada susu kambing tadi, lalu ada ikan sidat, ya. Coba kita urai secara komposisi. Komposisi ini dianggap sebagai komposisi yang rasional. Kenapa rasional? Karena ada unsur yang kaya dengan kandungan nutrisi, dalam hal ini adalah dari susu kambing itu sendiri. Ini ada yang namanya kasein. Nah, kasein ini fungsinya untuk apa? Kasein ini fungsinya adalah untuk mengemulsi komponen-komponen yang bersifat lemak atau yang dari lemak itu. Kalau dia diemulsi, itu partikelnya menjadi lebih kecil. Karena dia menjadi lebih kecil, maka dia lebih mudah diserap di dalam tubuh. Jadi proses penyerapan tadi sudah saya sampaikan, itu menjadi salah satu faktor penentu kandungan dari efektivitas dari komposisi tersebut. Nah, di sini sudah ada susu kambing yang digunakan untuk kandungan kaseinnya untuk mengemulsikan lemak-lemak. Dari mana itu lemak-lemak itu? Salah satunya dari ikan sidat, jelas itu ada kandungan lemaknya. Selain itu ikan sidat juga mengandung kandungan protein, ya, termasuk juga di dalamnya adalah albumin, dan ini adalah sangat bermanfaat. Kemudian adanya jahe. Ini digunakan untuk meningkatkan atau mengoptimalisasi fungsi peran, ya, enzim-enzim di dalam sistem pencernaan, ya, terutama adalah
tadi yang disebut dengan enzim protease. Jadi enzim protease ini sejenis enzim yang berfungsi untuk menghidrolisis protein-protein sehingga menjadi satuan-satuan yang lebih kecil, yaitu asam amino, dan dengan itu asam amino mudah diserap oleh tubuh lalu digunakan untuk pembentukan massa otot. Jadi yang dimaksud dengan berat badan meningkat itu jika komposisi dari massa ototnya itu juga meningkat selain peningkatan dari jumlah lemak gitu. Nah, selain itu di dalam komposisi susu kambing juga ada kandungan gula ya, gula susu ya, yang ini juga bagian dari sumber energi untuk pembentukan komponen-komponen dari peningkat berat badan. Dan yang terakhir adalah pegagan, di mana pegagan ini mempunyai manfaat yang banyak sekali ya. Salah satunya adalah tadi memperbaiki sistem atau membran mukosa pada sistem pencernaan sehingga pencernaan itu berkembang atau melakukan kinerjanya dengan lebih baik. Jadi komposisi ini adalah komposisi yang rasional untuk meningkatkan berat badan. Ya, jadi komponen yang terkandungnya itu memiliki kinerja yang sinergis ya. Sinergis itu dalam arti yang satu meningkatkan nafsu makan tadi karena peningkatkan hormon leptinnya. Kemudian yang satu meningkatkan absorpsinya gitu kan, sehingga absorpsinya bisa lebih meningkat. Selain itu yang satunya juga berfungsi untuk menghidrolisif atau meningkatkan kinerja dari enzim-enzim pencernaan. Karena enzim-enzim pencernaan inilah yang memotong atau istilahnya menghidrolisis nutrisi itu menjadi satuan lebih kecil sehingga dia bisa diserap dengan baik. Nah, adanya peningkat nafsu makan, mengoptimalkan kinerja enzim-enzim pencernaan, meningkatkan absorpsi di dalam perut gitu ya, dan juga komponen dari itu juga ada jahe yang juga sangat bagus ya untuk meningkatkan stamina atau daya tahan tubuh. Itu yang membuat tubuh ini akan bekerja dengan baik dalam upaya melakukan akumulasi berat badan sehingga ada penambahan berat badan itu. Saya kira demikian.